Selamat malam, Opa, Oma, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Nila Aris Zebua, anggota PKLU Jemaat Taman Sari, Salatiga, Jawa Tengah. Matahari mulai bersinar terang, menyinari lembah dan indah permai di angkasa langit puncara. Oh, betapa indahnya karyamu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa di surga atas segala kasih dan pengasihan-Mu kepada kami, hamba-hamba-Mu, anggota PKLU di seluruh Indonesia ini dimanapun berada. Hamba percaya Tuhan selalu memberkati dan menaungi kami, Oma, Opa, Bapak, Ibu dimanapun kami ada. Sebentar kami akan membaca sebagian kecil dari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami kemampuan untuk membacanya dan juga membaca akan SBU pada malam hari ini. Berikan roh pengertian kepada kami semua, untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan maksud di dalam firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat 16 sampai 17 yang menyatakan, pohon-pohon ara menjadi kenyang, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, tempat burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Demikian firman Tuhan. Kita akan membaca SBU pada malam hari ini dengan judul Tumbuhan dan Hewan Juga Butuh Hidup. Kita pernah mendengar berita tentang gajah dan monyet yang sering masuk memakan tanaman di kebun-kebun milik masyarakat di sekitar hutan. Ada juga berita harimau memangsa hewan peliharaan masyarakat yang berada di kandang. Mengapa hal itu terjadi? Karena binatang pun membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Jadi bukan hanya manusia yang membutuhkan hidup, tetapi tumbuh-tumbuhan dan hewan juga membutuhkan hidup. Tuhan memberikan naluri kepada binatang untuk mereka bertahan hidup, sehingga ketika alam tempat mereka tinggal dirusak oleh manusia, maka mereka mengganggu manusia. Mengapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia merambah hutan dan menjadikannya ladang. Manusia menebang hutan dan menggali kekayaan alam dengan dalih ekonomi. Tetapi sayang, manusia hanya memikirkan kehidupannya sendiri dan mengabaikan hak hidup ciptaan Tuhan lainnya yang juga membutuhkan hidup. Pemazmur dalam bacaan hari ini menceritakan bahwa Tuhan memberikan curahan hujan untuk membuat pohon-pohon aras di Libanon bertumbuh sehingga memberikan burung-burung
tempat untuk beristirahat di pepohonan yang tumbuh dengan subur. Melalui pembacaan ini, kita diingatkan untuk menjaga lingkungan di sekitar kita dengan baik. Satu pohon yang kita tanam di sekitar kita sudah cukup membuat burung-burung dapat membangun sarangnya. Satu pohon sudah cukup membantu menyaring kotoran atau polusi yang ada di udara dan juga memberikan oksigen yang dibutuhkan manusia. Jika semua orang menanam satu pohon, maka akan ada banyak pohon yang tumbuh dan akan ada banyak burung yang bersarang. Habitat yang baik menjadi tempat yang nyaman untuk binatang, sehingga kita tidak akan mendengar lagi gajah dan monyet masuk ke perkampungan untuk mencari makan karena tersedia makanan yang cukup untuk mereka. Suara burung mulai berkicau senang, melakukan tembang dan indah merdu, bunga-bunga harum semerbak. Oh, betapa indahnya karyamu. Sesudah kita membaca perenungan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan hati Tuhan memberikan waktu kepada kami, Oma, Opa, Bapak, Ibu, untuk membaca sebagian firman Tuhan dan juga membaca perenungannya. Ajarilah kami ya Tuhan untuk hidup baik dengan lingkungan dan menghargai ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini, supaya kami saling menghargai sesama ciptaan Tuhan, dan biarlah kami juga menghargai sekitaran kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Oma, Opa, Bapak, Ibu dimanapun mereka berada. Di umur yang baik ini Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami umur panjang, dan Engkau berikan kepada kami sukacita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Bapa, apabila di antara Oma, Opa, Bapak, Ibu ada juga yang berkelemahan tubuh, Tuhan kiranya memberkati, menyembuhkan melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan pendampingan oleh keluarga, sehingga semuanya bisa bersukacita kembali, melanjutkan hidup dengan baik dan dalam berkat Tuhan. Inilah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin.